tempat ini, Emerald adalah saksi sejarah lahirnya seorang tokoh tukang jahit yang menjadi tokoh besar dan sekarang sangat berpengaruh dan menjadi wakil rakyat di seluruh Indonesia, DPR RI. Kita mau tahu saksinya sejarahnya gimana? Langsung, let's go! Assalamualaikum, selamat sore, Pak Aras. Waalaikumsalam. Masya Allah. Indah Rijal, gimana Siap. kabar? Pak Aras, saya mau pesan jas, boleh? Boleh sekali. Oke, ternyata beneran. Pak Aras adalah memang pemilik daripada Emerald Tailor. Alhamdulillah. Luar biasa. Inilah jalan hidup. Jalan hidup tapi keren banget ini, Pak. Bisa sukses luar biasa. Ya. Ini lagi apa nih, Pak? Lagi lihat-lihat. Ini lagi periksa hasil kerjanya para karyawan. Masya Allah. Memastikan bahwa apakah sesuai dengan pesanan, Ya. sesuai dengan model yang diminta oleh pelanggan atau tidak. Kualitas juga kita periksa apakah sudah sesuai dengan standar yang ada atau Ya. belum. Tapi dijamin pasti kalau di Emerald semuanya sudah sesuai standar. Insya Allah. Insya Ya. Allah. Sudah berapa tahun, Pak, ini Emerald? Emerald sudah kurang lebih 17 tahun. 17 tahun? Iya. Luar biasa. Nah, saya penasaran Pak Aras, kenapa kemudian Pak Aras memilih takdir untuk menjadi tukang jahit? Yang kemudian menjadi politisi, tapi kita ngobrol di sini, Pak. Oh iya, Itu lebih bagus, kita lebih santai, lebih... Silakan. Pak, siap. Wah, suasana, apa sih, bisa dikatakan butik atau toko atau apa sih, Pak? Ini tempat pelayanan bagi tamu kita yang ingin memesan jas. Wah, luar biasa. Tapi kalau- proses jahitnya bukan di sini, Pak? Prosesnya di lantai 3. Di lantai 3? Iya. Mesinnya apa semua? Mesin semua perlengkapan lantai 3, finishing lantai 2. Pak Aras, saya selalu dengar cerita, Ya. tapi dari orang lain. Saya mau dengar langsung dari Pak Aras. Ya, gimana? Tentu membangun Emerald Executive Tailor ini tentu tidak mudah. Butuh perjuangan dan sebagainya. Katanya kalau orang jadi tukang jahit itu kan ya selalu dianggap ya tidak begitu besar lah. Tetapi kemudian Pak Aras mampu membuktikan seperti yang saya sebagai anak Sulsel melihat itu. Wah, ternyata bisa berhasil. Yang penting kita tekun, yang penting kita fokus dan sebagainya. Nah, Pak Aras, apa sih yang membuat Pak Aras atau tantangan-tantangan apa saja yang kemudian sehingga Pak Aras mau membesarkan profesi tailor? Ya, jadi memang berangkat dari ada image bahwa tukang jahit itu adalah pekerjaan rendahan. Pekerjaan rendahan. Bahkan lebih fantastik lagi bahwa orang menganggap bahwa pekerjaannya agak tidak terlalu beruntung atau dikatakan pekerjaan hina. Sampai segitu, Pak? Karena kan terkesan di zaman dulu film-film itu kalau ada yang batuk-batuk banyak utang itu pasti tukang jahit. Pasti tukang jahit. Tetapi ternyata setelah saya masuk ke dunia ini, ternyata kan ada potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Di mana pada saat ekonomi suatu bangsa, suatu daerah mengalami perkembangan, otomatis gaya fashion dari masyarakatnya juga pasti akan berkembang. Nah, untuk mengantisipasi perkembangan yang ada, tentu kita harus siapkan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Oke, luar biasa. Pak Aras, biasanya pelanggan yang paling banyak di sini itu dari kalangan mana saja, Pak? Saya pernah dari set kecil-kecilan melihat bahwa sudah berapa tahun saya geluti bisnis ini, ternyata untuk tukang jahit itu tipenya cuma 2, kurus tinggi. Kurus tinggi. Yang kedua, gemuk pendek. Gemuk pendek. Karena ini tidak ada dijual di toko. Tidak ada dijual di toko. Jadi orang ini pasti ke tukang jahit. Ya, pasti tukang jahit. Untuk yang kedua, spesifik pelanggan yang selalu datang itu hanya ada 3. Ada 3? Ya. Atau pertama adalah eksekutif. Eksekutif. Yang kedua legislatif. Legislatif. Yang ketiga entrepreneur. Entrepreneur. Hanya 3 itu yang membutuhkan banyak layanan di tukang jahit. Nah, ngomong-ngomong soal harga ini, Pak. Harga yang paling mahal biasa orang pesan di Emerald, jas eksekutif yang Ya, harga yang ada di tempat kami ini memang
bervariasi. Mulai dari harga 1,5 juta sampai 7,5 juta. 7,5 juta. Tapi yang paling banyak itu diantara harga 4 juta sampai 5 juta itu 4 sampai 5 juta ya. Itu yang paling laris. Ya, yang paling laris. Oh. Pak, apakah saya ada cocok jas di sini kira-kira? Iya. Wah, langsung di sini. Ya. Ini cocok Pak ya? Oke, izin saya pakai dulu. Ya, silakan. Gimana, Paras? Saya sudah siap. Sudah bisa jadi anggota DPR juga? Sudah bisa jadi modelnya Emerald. Luar biasa. Nanti nggak laku Pak, kalau saya modelnya Pak. Wah, luar biasa. Pak, biasanya kalau Pak Aras datang ke Emerald, biasanya langsung ke sini atau ada ruangan tempat khusus untuk Pak Aras selaku direktur, selaku owner? Ya, kalau sebelum saya ke ruangan, saya lihat-lihat dulu sebentar. Baru untuk menyelesaikan seluruh administrasi baru ke ruangan. Oh, boleh. Saya diajak Pak? Boleh. Oke, kita langsung lihat ke ruangannya Pak Aras. Siap. Ayo, Dinda Rizal. Siap. Masuk ruangan. Wah. Ya, kita sangat sederhana. Inilah tempat kita untuk keren. Di sinilah Pak Aras banyak menginspirasi, banyak berpikir. Ya. Banyak kemudian mengontrol karyawan. Ya. Jadi di sini bisa kita kontrol untuk kegiatan-kegiatan di beberapa gerai tempat yang lainnya, seperti misalnya Hero Tailor yang di Veteran Utara, Rais di Boulevard. Saya penasaran kalau Pak Aras sebenarnya suka pakai jas juga ya? Sesungguhnya jas ini tidak terlalu banyak yang saya miliki. Tidak terlalu banyak? Yang banyak adalah pakaian kerja. Pakaian kerja? Termasuk yang sedang Bapak pakai ini pakaian kerja? Pakaian kerja. Pakaian tukang jahit? Tukang jahit. Ala Emerald? Ala Emerald. Mereknya juga E. Mereknya E juga? Dan logonya Emerald. Emerald? Luar biasa. Terakhir nih Pak, pernah sih waktu Pak Aras di awal-awal menjadi tukang jahit, pernah sih ada yang dalam tanda kutip menghina atau mungkin menghujat, apa ini Pak Aras ini? Aduh, kira-kira pernah nggak Pak? Sebenarnya tidak terlalu menghina sebenarnya, cuma menyayangkan. Menyayangkan. Kenapa seorang sarjana kok bisa terjun di tukang jahit? Sementara ijazah ini kan diperoleh puluhan tahun. Kok tidak dipakai untuk bekerja yang lebih intelek? Misalnya sebagai guru, sebagai dosen, dan seterusnya. Ya. Tetapi ya saya bilang bahwa potensi yang ada di daerah saya, tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sopeng dan sekitarnya, itu sangat banyak yang punya kemampuan, tetapi tidak punya kesempatan untuk bekerja. Bahkan mereka-mereka ini banyak berangkat ke Malaysia untuk cari pekerjaan. Nah, potensi ini harus saya manfaatkan sehingga saya harus membuka lapangan kerja. Mereka tidak perlu ke Malaysia, cukup ke Makassar. Dan untuk memberikan daya tarik, mereka kita ambil dari daerah, siapkan akomodasi, siapkan transportasi, siapkan konsumsi, dan siapkan pembelajaran. Dan yang paling bisa menjadi daya tarik adalah pada saat sementara belajar, kita sudah berikan uang saku, sehingga mereka bisa betah tinggal di Makassar. Dan itu tanggung jawabnya ownernya. Iya. Luar biasa. Jadi Dinda Rizal, siap. Ya barangkali harus kita bergeser ke rumah. Betul. Supaya kita bisa cerita lebih banyak, bisa lebih rileks. Karena toko ini juga mau segera tutup. Oh betul. Dan kalau saya di sini terus Pak, bisa saja saya direkrut jadi karyawan. Kalau begitu kita langsung saja Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, sembari kita menunggu Pak Aras ganti baju setelah tadi dari Emerald, kita lihat-lihat situasi dulu yang ada. Ini tepatnya berada di Jalan Poros Arupala menuju Kabupaten Goa. Nanti ke atas, sudah diganti baju Bapak. Pak Ketua, sudah siap? Bapak, oke. Kalau begitu, kita langsung masuk ketemu dengan Pak Aras. Karena beliau sudah ganti baju. Ayo, let's go. Ayo Pak Rizal. Siap, Masya Allah. Biasa ini. Sudah ganti baju Pak Ketua? Ini baru kelihatan yang saya kenal. Sebagai wakil rakyat saya di Jakarta, di Surabaya. Luar biasa. Mari. Boleh kita masuk ke sana. Wah, luar biasa.
Ini sederhana tapi elegan banget ini Pak Aras. Ini kita di tempat pengungsian Pengungsian. Rumah sedang direnovasi. Sehingga kita tinggal di ruko dulu. Betul. Ya. Begitu tadi saya masuk, saya langsung terpesona dan terfokus pada foto ini. Wah, ini foto bersejarah pasti ini. Ya. Kapan ini Pak? Ini diambil di Wisma Negara 22 Juni 2011. Ya. Pada saat itu sebagai sekretaris DPW P3 Sulawesi Selatan. Oke. Bersama dengan Ketua DPW pada saat itu Pak Amir Ruskara dan Pak Menteri Ketua Umum. Iya. Diajak silaturahmi dengan Pak SBY di Wisma Negara. Wow, luar biasa. Di situ saya ada foto keluarga, boleh coba? Oh iya, boleh, silakan. Pak. Ya. Wah. Kalau ini Pak Aras, ini foto keluarga sepertinya. Iya, betul. Wah. Jadi ini diambil pada saat habis Lebaran tahun kemarin. Ya, saya bersama dengan ibu dan ada 4 orang buah hati yang selalu menemani. Ada 4 orang? Iya. Wah, sebuah kehormatan bisa datang ke rumahnya Bapak Haji Muhammad Aras. Terima kasih mau datang. Artinya kita ini sebagai wakil rakyat sangat senang kalau rakyat itu selalu datang dan menyampaikan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Soalnya tadi waktu di Emerald Pak kan kelihatannya bukan seorang wakil rakyat, biasa saja masyarakat pada umumnya. Iya, karena kebetulan Sabtu Minggu, ya kita sebagai rakyat dulu. Wah, luar biasa. Saya buka. Siap. Pak Aras orang Sopeng ternyata. Iya, siap. Orang Sopeng, makanya terkenal sekali itu penjahit Sopeng. Iya, betul. Tukang jahit Sopeng. Kenapa kemudian Pak Aras memilih karir yang sebenarnya kita tahu tukang jahit selama ini dianggap pekerjaan bawahan. Mohon maaf ini Pak Aras. Iya, siap. Tapi kemudian ada sosok tokoh bernama Pak Aras, selalu saya lihat di koran pakai kumis khas sekali, dan sekarang alhamdulillah menjadi wakil rakyat kita. Itu gimana kemudian pilihannya jatuh ke situ Pak? Jadi begini, sama kebanyakan orang bahwa cita-citanya pasti beragam dan semua yang indah-indah. Indah-indah. Termasuk saya sebagai anak kampung yang mencita-cita ingin jadi pegawai negeri, ingin jadi guru, kemudian ingin jadi tentara, ya karena yang ada di kampung saya hanya guru dan tentara. Waktu itu. Jadi kepingin ya mau jadi seperti itu juga. Seperti apa yang kebanyakan di sana. Tapi setelah berangkat ke kota, ternyata pilihan hidup itu ternyata banyak. Ya, ternyata banyak. Dan cita-cita menjadi guru ya sudah sampai 6 kali ikut mendaftar PNS. Ya, pada akhirnya juga tidak lulus. Tapi ternyata justru tukang jahitlah melalui benang, jarum itulah sehingga mengantarkan Pak Aras sukses seperti sekarang. Iya, sesuatu yang ditekuni dan total. Dan tentu ikhlas untuk menerima pekerjaan itu ya insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik sesuai dengan apa yang tentu kita cita-citakan. Pak Aras, apa sih sebenarnya satu modal paling besar kalau orang jadi tukang jahit? Sebenarnya apa yang harus paling penting kita jaga? Sebenarnya kan tukang jahit ini setelah saya tahu lika-liku tukang jahit, ternyata ada satu tagline yang melekat pada tukang jahit, yaitu janji tukang jahit. Ternyata janji tukang jahit itu negatif. Janji tukang jahit. Ya, yang selalu janji hari ini besok, datang besok lagi dan seterusnya. Sehingga saya berpikir bahwa untuk bisa mendapatkan kesuksesan harus dihilangkan. Kita harus rubah image bahwa janji itu harus ditepati dan tidak boleh orang datang berulang-ulang untuk melihat hasil pesanannya. Ya, sehingga alhamdulillah dengan menghilangkan image janji yang negatif itu, ya pelanggan terus berdatangan dan semakin banyak
dan dapat kepercayaan Iya, dari pelanggan. Minum dulu, Siap. Jal, siap. Siap. Wah, ini. Weh, Ibu, siap. Cicipi dulu kuenya. Iya, wah, kue spesial kayaknya nih. Alhamdulillah. Wah. Oh, ini permaisuri. ya, Pak Aras. inilah yang membuat saya pontang-panting. Salam kenal, Bu. Dia yang sangat menginspirasi, jadi Begitu. Menginspirasi mulai dari nol. mulai dari nol dan dia support habis. Jadi Support habis. ya saya bersyukur dapat beliau dan sangat mensupport sampai hari ini. Sampai dengan menjadi wakil rakyat, Iya. menjadi politisi. Bu, gimana Bu? Dari tukang jahit menjadi wakil rakyat, gimana rasanya Bu? Ya, alhamdulillah tidak terpikirkan ke sana. Oh iya, jadi alhamdulillah. Tapi masih Pak Aras yang dulu kan? Iya, masih. Tidak berubah? Tidak, alhamdulillah. Cintanya tidak berkurang Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Di Siap. Jok, kita ngopi-ngopi dulu. Ah, itu menarik itu. Biasanya kalau politisi suka ngopi sore-sore. Ngopi sore-sore. Kita ngopi di Gold Cafe, tempat saya nongkrong dengan teman-teman. Wah, Ya. kita langsung ke sana Pak Oke, ya. go. Oke deh, let's go. Ibu, saya pamit sama Bapak. Ya. Pak Aras. Pak Aras kan jadi wakil rakyat mulai tahun 2019 kemarin. Terpilih dengan sangat meyakinkan. Apa yang Pak Aras rasakan? Ya, tentu dengan wakil rakyat adalah profesi yang baru bagi saya. Iya. Dan ini menjadi kebanggaan keluarga, Alhamdulillah. bahkan sahabat. Ya, orang bangga pada saat melihat bahwa ada sejawatnya, rekannya, sahabatnya masuk DPR RI. Ya, tentu yang menjadi motivasi adalah ingin bermanfaat pada semua orang. Bahkan rahmatan lil alamin menjadi obsesi yang terus kita genjot untuk bisa mendapatkan di DPR RI. Komisi apa itu Pak Aras boleh tahu? Komisi 5 yang tentu Komisi bidang apa saja? berkaitan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Basarnas, dan BMKG. Ya, termasuk hari ini cuaca seperti ini juga ya Bagian daripada urusannya Pak Aras. bagian dari urusan dari Komisi 5. Berarti banyak dong memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Desa, rumah, jalan, pembangunan. Ya. Jadi tentu saya sangat dibantu oleh ketua praksi dan ketua umum saya untuk menempatkan saya yang tentu yang saya citakan dari awal. Bahwa background saya dari properti, dari membangun banyak perumahan, dan itu pas mitranya adalah di Komisi 5. Pak Aras, apa kesenangan yang kemudian Pak Aras tidak dapatkan lagi setelah jadi anggota DPR RI? Ya, tadinya pada saat belum jadi anggota DPR, ya kita bisa bebas banyak waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan handetola, dan kapanpun kalau misalnya ada agenda-agenda yang diharapkan oleh sahabat teman untuk bergabung, ya tanpa pikir panjang langsung oke. Langsung oke. Ya, sekarang karena kita sudah terikat sebagai pejabat negara, ya tanggung jawabnya adalah harus taat pada aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Rakyat nomor satu. Rakyat ini menjadi yang paling utama harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ya, karena mereka lah yang membuat kita bisa duduk di sana. Ya. Pak Aras, apa sih pesan-pesan orang tua yang sampai hari ini Pak Aras masih pegang teguh? Karena kan kita ini orang Bugis, Pak Aras, saya juga orang Bugis, orang Bone, tetanggaan lah dengan Sopeng. Itu kan sangat kuat sekali. Papasan atau matuata, papasan atau riolo, bagaimana kemudian kita harapan orang tua, walaupun mungkin orang tua kita sekolahnya nggak setinggi kita,
tetapi tentu ada nilai-nilai. Apa sih yang sampai hari ini Pak Aras masih pegang teguh, Pak? Pada masa kecil, Ya. orang tua saya adalah seorang petani, bahkan pedagang pengumpul tembakau, bahkan juga tukang rumah, Ya. dan juga banyak profesinya. Ya. Tetapi satu hal yang menjadi pesan utama adalah saya harus bersekolah. Harus sekolah. Harus sekolah. Karena dia merasakan bahwa betapa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang tentu sesuai dengan passion kita kalau tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Ya. Dan beliau pesankan, kalau Anda tidak sekolah, maka paling minimal atau paling tinggi sama dengan pekerjaannya beliau sebagai petani. Ya. Lahan cukup banyak, sehingga ya kalau misalnya tidak mau sekolah, ya silakan, ada lahan tersedia. Silakan. Dipersilakan ya, untuk dipersilakan. Tetapi kalau mau sekolah, ya kalaupun misalnya beliau dalam keadaan susah, tetap dia harus tetap mengupayakan sehingga biaya itu ada. Nah, tetapi karena memang hidup di kampung itu tidak seperti misalnya hidup di kota semua serba dimudahkan. Betul. Peredaran uang pun sangat terbatas. Iya. Sehingga uang di kampung itu dianggap banyak, tapi pada saat kita di kota itu sangat sedikit nilainya. Sehingga ya saya juga harus mengerti diri untuk mencari tambahan sehingga bisa menutupi biaya sekolah dan biaya buku dan pemondokan. Ya. Keren. Dan itu sampai hari ini Pak Aras jaga. Iya, artinya pesan itu saya lakukan. Alhamdulillah seluruh pendidikan formal sudah selesai sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya, mulai dari SD sampai S3 udah selesai, dan ini menjadi tanggung jawab saya sesuai dengan keinginan orang tua. Dan alhamdulillah selesai S3 baru orang tua saya berpulang dua-duanya dalam selang waktu 1 minggu. Jadi nggak sempat lihat Pak Aras yang sekarang. Pada saat DPR masih sempat lihat. Pada saat S3 masih sempat lihat. Setelah itu mungkin tugasnya untuk mengantar saya selesai sekolah, tugasnya menjadikan saya DPR udah selesai, sehingga ya Allah lebih sayang. Allah sudah meminta karena tugas di dunia sudah selesai. Ya. Saya penasaran apa sih yang selalu membuat Pak Aras kadang-kadang sedih? Karena nggak pernah saya lihat kayaknya selalu ceria, humble. Jadi begini. Apa yang membuat biasa Pak Aras sedih? Yang membuat saya sedih itu kalau pasti mengingat kedua orang tua. Orang tua Pak ya? Karena orang tua adalah segalanya bagi saya. Ya. Kemarin saya sampaikan sama seluruh jajaran pegawai saya kumpulkan, saya sampaikan bahwa Tuhan menciptakan kita melalui orang tua kita. Ya. Orang tua lah yang melahirkan kita, sehingga seandainya ada yang bisa disembah selain Tuhan, maka orang tua lah yang patut kita sembah. Karena dia lah yang melahirkan kita, merawat kita, membina kita, sampai seperti yang kita jalani hari ini. Sehingga ya, peran orang tua sangat penting dan mendasar untuk keberhasilan anak-anaknya. Termasuk sekarang juga Pak Aras sudah jadi orang tua, ya. Memberikan edukasi juga kepada anak-anaknya. Jadi saya selalu sampaikan sama anak-anak bahwa sesungguhnya untuk sukses itu tidak terlalu banyak persyaratannya sebenarnya. Tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah jangan pernah lupa Tuhan, karena doa kita itulah yang mewakili permintaan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah selalu ingin membahagiakan, membanggakan orang tua. Karena beliau punya doa yang sangat makbul. Yang ketiga adalah jangan ada lupa bersedekah. Karena untuk memuluskan semua kan upaya kita adalah sedekah. Nah, yang selanjutnya kan ikhlas, bekerja keras dan seterusnya, itu embel-embel untuk tetap bisa eksis. Ya. Saya lihat matanya Pak Aras berkaca-kaca. Kalau saya sebut orang tua pasti merinding Pak ya, bergetar langsung. Masya Allah. Karena dia lah penyemangat. Dan sampai hari ini terasa sekali. Menjadi anggota DPR RI, jabatan itu biasa sekali. Jadi ketua P3 apalagi, jadi dosen.
tapi berbakti sama orang tua, mengingat pesan-pesannya sepanjang hidup. Ada, ya harus berbakti. Makanan sudah datang. Ini yang paling khas recommended di Gold Cafe, Di. Iya. Wah, keren. Oke, makasih. Paras, ada yang saya mau tanyakan ini terakhir. Lama saya mau tanyakan. Tapi jangan mengganggu makanannya, karena nanti tidak nikmat makanannya. Paras, karena saya pertama kali lihat Bapak itu di koran. Iya. Masih muda, dengan gaya pose, model, pakai jas dan sebagainya. Kumisnya itu loh, Pak. Iya. Itu memang kumisnya nggak pernah dipotong, Pak. Ya, hanya dirapikan. Dirapikan. Dan pernah pada saat saya habis haji, saya potong. Kita potong. Ternyata orang tidak mengenal saya. Dipotong habis, Pak. Habis. Kepala pelontos, kumis bersih, jenggot bersih. Orang tidak mengenal saya. Tidak mengenal. Dan yang paling meminta saya supaya jangan cukur adalah ibu di rumah. Ibu di rumah, ibu negara. Ibu negara. Jangan dipotong. Jangan potong. Nanti saya tidak kenal. Karena karakter banget. Pak Aras tanpa kumis bukan Pak Aras. Ya. Makanya kumisnya stylenya gini terus ya. Bulan mana kumis Pak? Dengan Pak Aras atau suaminya Inul Daratista? Mas Adam. Iya, saya belum pernah bandingkan. Jadi Belum saya bandingkan? minta yang mana lebih tebal. Oke. Tapi yang jelasnya yang lebih gagah Pak Aras. Merasanya sih begitu. Nah, tapi kan pasti dia lebih gagah karena suami seorang artis. Asik, luar biasa. Kalau gitu kita makan, Pak. Ya, oke. Makasih Silakan. banyak juga nih, Oke. Pak. Sudah diundang Ya. di Gold Ya. Cafe. Ya, oke. Enak banget. Ya. Oke.